Halo semuanya, selamat datang di channel What If Animation. Di sini kita akan membahas teori, fanfic, dan juga side story seputar dunia Naruto yang belum pernah dijelaskan di komik atau animasinya. Kita lanjutkan seri kisah Sakumo Taring Putih dari Konoha. Di cerita sebelumnya, Sakumo berhasil mengalahkan ayah dan ibu Sasori dan semua pasukannya. Oke yuk, langsung saja kita lanjutkan kisah Sakumo di episode ketiga ini. Cerita dimulai di rumah sakit Konoha. Terlihat ada dua suster yang sedang berbincang. Lalu muncul Sakumo dan bertanya kepada mereka di mana ruangan Kosuke Saratobi dirawat. Suster itu menunjukkan nomor kamar Kosuke, lalu Sakumo berterima kasih dengan wajah tersenyum. Kemudian dia pergi. Setelah itu ternyata para suster membicarakan Sakumo. Suster itu mengatakan, bukankah itu Sakumo yang dijuluki pahlawan Konoha? Akan tetapi temannya menjawab jika mendengar kabar dia telah meninggalkan misi dan menjadi seorang ninja pengkhianat desa. Dan ternyata Sakumo mendengar percakapan dua orang suster itu. Sesaat kemudian tibalah Sakumo di ruangan Kosuke. Dia pun berjalan masuk untuk menemui temannya itu. Namun dengan ketus Kosuke mengatakan untuk apa Sakumo datang. Sakumo menjawab hanya ingin mengetahui keadaan temannya. Mereka sempat terdiam beberapa saat. Lalu Kosuke berkata, akibat mereka saat ini harga diri Konoha telah hancur. Para petinggi negara juga mungkin tidak akan mempercayai shinobi desa Konoha lagi. Sakumo sempat terdiam lalu menjawab jika dia mengerti kalau misi memang penting. Tetapi setelah kehilangan Karui, nyawa teman-temannya lebih penting daripada misi. Kosuke sangat marah mendengar hal itu. Kosuke berteriak kepada Sakumo dan bertanya apakah kalimat itu pantas diucapkan oleh seorang shinobi. Mati dalam menjalankan misi adalah kebanggaan shinobi sejati. Lalu dia mengatakan, kalau tekad Sakumo sebagai shinobi selemah itu, maka kematian Karui telah sia-sia. Sakumo tidak mengerti apa yang diucapkan Kosuke. Dia pun bertanya apa maksudnya kematian Karui telah sia-sia. Kosuke pun sempat terdiam. Lalu mengatakan, sebenarnya jika saja waktu itu mereka memilih menyelamatkan Karui daripada melanjutkan misi, mungkin Karui masih hidup. Sakumo terlihat sangat kaget. Kosuke mengatakan, saat itu dia melihat Sakumo yang bimbang dan seperti benar-benar akan meninggalkan misi demi menyelamatkan Karui. Dengan keputusan berat, demi misi, dan demi desa Konoha, Kosuke memutuskan untuk menghabisi Karui. Sakumo benar-benar tersentak dan tak bisa berkata apa-apa. Kosuke kembali berkata dalam situasi seberat apapun, shinobi harus mendahulukan misi. Shinobi tidak boleh mencampur dengan perasaan pribadi. Sakumo benar-benar marah. Akal sehatnya sudah hilang. Kegelapan dalam dirinya pun muncul. Tanpa sadar, Kosuke sudah mati bersimbah darah. Scene beralih ke makam Konoha. Terlihat Kakashi berdiri di depan monumen makam yang besar. Lalu datanglah Hokage ketiga mengajaknya berbicara. Hokage ketiga berkata pada Kakashi sepertinya dia sering berada di sini. Dan Kakashi membenarkan hal itu. Setiap hari dia datang ke makam. Hokage ketiga mengatakan jika nama-nama yang terukir di sini adalah seorang pahlawan. Kakashi menjawab, bahkan sekedar nama ibunya pun tidak terukir di makam ini. Hokage ketiga berkata jika pahlawan bukan hanya orang yang namanya terukir dalam batu, tapi dia yang rela mati berkorban demi orang yang dia sayangi. Kakashi mengatakan tidak bisa memaafkan ayahnya yang telah membiarkan ibunya mati. Hokage ketiga memegang kepala Kakashi dan mengatakan itu pasti hal yang sulit untuk dirinya. Tetapi saat ini, ayah Kakashi juga merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan. Hokage ketiga mengatakan jika Kakashi dan Sakumo harus saling menguatkan dan melanjutkan hidup. Karena selama mereka hidup dengan tekad dan kepercayaan yang telah ibunya berikan, selama itu juga Inuzuka Karui akan terus hidup di dalam hati mereka. Mendengar itu, Kakashi sangat tersenyum dan berterima kasih pada Hokage ketiga dan mengatakan
akan meminta maaf kepada ayahnya. Scene di malam hari di rumah Kakashi. Terlihat ada sekelompok orang yang menemui Sakumo. Ternyata itu adalah Danzo, Orochimaru, dan orang dari Anbu Road dari klan Aburame. Sakumo berkata pada mereka jika tidak perlu menangkapnya, karena Sakumo sudah berniat menyerahkan diri kepada Hokage. Namun orang dari klan Aburame menjawab jika Hokage tidak akan mengerti apa yang harus dilakukan, karena hal seperti ini adalah tugas dari Anbu bawah tanah. Dia meminta Sakumo agar menurut dan ikut dengan mereka. Namun Sakumo mengatakan justru tidak mempercayai Anbu bawah tanah. Menurutnya semua yang dilakukan Root adalah kesalahan. Lalu Sakumo bertanya pada Danzo apakah dia sadar dengan alasan melindungi desa, sebenarnya dia telah melakukan banyak kejahatan. Sakumo mengatakan saat ini Sunagakure pasti tidak akan tinggal diam dan mungkin mereka akan segera menyerang desa Konoha. Misi yang dikatakan demi Konoha itu sekarang telah memicu peperangan yang memungkinkan akan menekan banyak korban. Danzo menjawab selama Konoha terus bisa memimpin dan menjadi yang terkuat, terjadinya perang dan jatuhnya korban itu bukan masalah. Mendengar hal itu Sakumo sangat marah dan berkata padahal demi misi itu, dia telah membunuh semua pasukan Sunagakure yang tidak bersalah, yang bahkan menawarkan pilihan untuk damai. Begitu juga dengan Karui dan teman-temannya yang semua merelakan mati karena mempercayai itu semua demi desa Konoha. Lalu Danzo menjawab, memang untuk desa Konoha, nyawa shinobi seperti itu hanya sebuah pengorbanan kecil. Sakumo terlihat tidak terima dengan perkataan Danzo itu. Sakumo mengatakan bahkan Kosuke sampai tega menghabisi istrinya hanya demi menjalankan misi itu. Konsep paham shinobi yang dipegang Danzo membuatnya muak. Tapi Danzo hanya tersenyum lalu menjawab kalau tentang Kosuke, apa yang dia katakan pada Sakumo sebenarnya itu adalah kebohongan. Danzo mengatakan jika Kosuke telah menceritakan padanya kejadian yang sebenarnya. Kosuke mengatakan jika dia memang membunuh Karui, tapi itu semua atas permintaan Karui sendiri. Sakumo yang mendengar itu sangat kaget dan bertanya apa maksud perkataan Danzo. Danzo mengatakan saat itu Karui sadar telah menjadi beban dalam tim dan berpotensi membuat misi tim menjadi gagal. Karena dia tahu kalau Sakumo pasti memilih menyelamatkan dia daripada misi, Karui tidak ingin hal itu terjadi. Dia tidak ingin suaminya gagal dalam misi, karena itu akan menghambat cita-citanya menjadi seorang Hokage. Orochimaru mengatakan sebenarnya Danzo memang mengagumi kemampuan Sakumo, tapi dia punya kelemahan yaitu Karui. Karui adalah sumber kekuatannya tapi juga sekaligus juga kelemahan. Orochimaru mengatakan seorang shinobi harus bisa melenyapkan perasaan, karena ikatan akan menggoyahkan dan melemahkan tekad ketika ikatan itu terputus. Jika kehilangan Karui membuat Sakumo kalut dan lepas kendali, artinya dia tidak memiliki tekad kuat dan terikat pada perasaan pribadi. Karena itu Danzo memanfaatkan informasi dari Kosuke untuk menguji dirinya. Apakah benar Sakumo pantas menjadi seorang Hokage? Sakumo berkata hanya demi hal seperti itu mereka tega mempermainkan dirinya. Lalu Orochimaru menjawab hal itu perlu dilakukan agar yang menjadi Hokage adalah orang yang benar-benar kuat dan tidak memiliki kelemahan. Tapi ternyata Sakumo gagal. Orochimaru berkata pada Sakumo sangat disayangkan Karui ninja yang berbakat itu mati demi orang yang seperti dirinya. Sakumo hanya terdiam dan tak bisa berkata apapun. Lalu orang Aburame mengatakan kalau pembicaraannya sudah cukup dan menyatakan Sakumo telah bersalah dan akan dieksekusi mati di depan semua orang. Hukuman dengan cara seperti itu membuat semua orang akan mengerti konsekuensi mengkhianati desa. Orochimaru mengatakan percuma jika Sakumo mau melawan. Memang ada kemungkinan dia akan menang, tapi seluruh penduduk Konoha sudah menganggap dia sebagai pengkhianat dan tidak akan ada yang mempercayainya. Sakumo hanya terdiam. Dia pun tersenyum dan berkata jika mereka semua memang sangat memuakkan. Dengan cepat Sakumo mengambil kunai lalu menusuk perutnya sendiri. Sakumo menghabisi diri sendiri dengan cara seppuku. Sakumo berkata dalam hati dan meminta maaf kepada Kakashi. Dengan cara yang dilakukan ini,
maka rasa malu Kakashi memiliki ayah sepertinya akan sedikit berkurang. Lalu akhirnya Sakumo pun mati. Danzo sangat kesal karena Sakumo telah memilih mati bunuh diri. Karena dengan begitu Danzo telah dihinakan oleh pilihan Sakumo. Beberapa saat kemudian, terlihat langkah Kakashi berlari sambil memanggil ayahnya. Kakashi berbicara dalam hati jika yang dikatakan Hokage ketiga adalah benar. Saat ini, yang dia miliki adalah ayahnya. Mereka harus terus hidup agar tekad ibu tidak pernah hilang. Dia mencari ayahnya untuk meminta maaf. Tapi sangat mengejutkan, yang Kakashi temui adalah Sakumo yang sudah meninggal. Cerita pun berakhir. Itulah teori untuk kisah lengkap Sakumo Hatake si taring putih Konoha. Bagaimana menurutmu cerita fun animation ini? Apakah teorinya masuk akal atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Cerita selanjutnya adalah kisah mimpi yang dialami Orochimaru dalam dunia Mugen Tsukuyomi. Seperti apa kisahnya? Stay tune di channel ini ya. Sampai jumpa.